Baik, kita lanjutkan materi kita mengenai gerak rotasi ya. Sekarang kita masuk ke analisa mengenai energi pada gerak rotasi. Ini sistem yang sederhananya kita modelkan seperti ini ya. Di tengah-tengah sini adalah sumbu rotasinya. Ini bayangkan aja ada beberapa bola gitu ya, terhubung ke sumbu rotasi menggunakan tiang besi gitu ya, tongkat besi gitu ya. Jadi rigid ini, tongkat besi. Kemudian sistem ini berotasi, gitu ya. Rotasinya ke arah sini, berotasi sistemnya. Ini anggap si batang penghubungnya tidak bermassa ya. Jadi kita fokusnya hanya ke bola-bola yang hijau ini. Sekarang pertanyaannya, berapakah energi dari sistem gerak rotasi ini ya? Dalam hal ini energi kinetik ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan satu persatu bola ini masing-masing kan punya kecepatan linear ya. Jadi masing-masing punya massa dan punya kecepatan linear, ditunjukkan dengan tanda panah kecil ini, kecepatan linearnya ya. Massa ini kecepatannya ke sana. Kecepatan linear atau kecepatan tangensial ya, untuk situ ya, situ ya. Terbayang sistemnya ya. Kalau saya tanya apakah kecepatan linear dari kelima bola ini sama atau berbeda? Beda ya, Pak? Betul ya, beda ya. Jadi kalau Anda bayangkan, ini semakin panjang tongkat penghubungnya, ya kecepatan tangensialnya lebih besar ya. Kan sistemnya rigid, ini bukan batang fleksibel ya, rigid. Mereka berputar, semakin jauh dia dari sumbu rotasi, maka V-nya semakin besar ya. Jadi V untuk setiap bola ini tidak sama. Ya, massa juga secara umum kita buat tidak sama ya. Nah, kalau menggunakan persamaan untuk gerak linear, kan kita sudah tahu ya dari kinetik, untuk satu bola ini adalah setengah mv kuadrat, ini setengah mv kuadrat gitu ya. Jadi energi kinetik sistemnya ya jumlahan saja. Jadi energi kinetik setiap bola tadi ya. Jadi dituliskan seperti ini energi kinetiknya, atau diringkas dengan summation. Summation dari setengah mi vi kuadrat ya. Kemudian kita gunakan relasi antara V dan omega. Ini dia, V sama dengan omega R ya, variabel linear dan variabel angular. Masuk ke situ, omega R-nya jadi begini kan ya. Setengah M dalam kurung omega R kuadrat. Untuk sistem ini kan tadi V-nya beda-beda ya. Kalau omeganya gimana? Beda atau sama? Sama, Pak. Sama ya. Omega itu kan berapa radian yang ditempuh dalam sekian detik ya. Radian per sekon. V-nya beda, omeganya sama untuk 5 bola ini. Jadi dia omeganya bisa keluar dari summation. Nggak perlu pakai subscript I ya, omega saja, sama untuk semua partikel. Omeganya keluar, dia jadi seperti ini. Setengah sigma M R kuadrat kali omega kuadrat. Nah, di sini kita definisikan satu variabel rotasi ya, yang namanya momen inersia. Jadi ini tuh adalah didefinisikan sebagai momen inersia ya. Ini deh, I sama dengan sigma dari mr kuadrat. Jadi kalau kita ganti ini dengan I, kan bentuknya jadi gini, setengah I omega kuadrat.
Ya kalau untuk benda solid ini kan benda diskrit ya, kita bahas tadi benda sistem diskrit. Kalau sistemnya continuous, ya I-nya jadi gini ya, formal integral R kuadrat dm. Sekarang kalau Anda perhatikan persamaan yang ini kan sangat analogi dengan gerak linear ya, setengah I omega kuadrat. Di gerak linear kita punya setengah M V kuadrat. Dapat ya, ini adalah energi dari sistem gerak rotasi kita, setengah I omega kuadrat. Satuannya ya joule energi ya. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, jadi momen inersia itu apa sebenarnya momen inersia itu? Kalau di sini ada ada sebuah tongkat. Kalau sekarang kita sedang menganalisa gerak linear, bayangkan si tongkatnya bergerak ke sana ya. Tongkatnya gerak ke sana, dengan tongkatnya sedang bergerak ke sana. Berapakah energi kinetiknya? Kan sama-sama setengah V kuadrat ya. Kalau tongkatnya diam, kemudian dia jadi tidak diam, jadi punya kecepatan, kan kita harus kasih suatu gaya ya, F sama dengan M kali A, agar dia punya percepatan ya. Tapi energinya ya tetap aja setengah mv kuadrat ya, mau geraknya ke sana atau ke situ ya, nggak masalah, mau kemana pun nggak masalah. Ya karena ini rigid body juga, semua bagian dari objek ini selalu bergerak bersama-sama. Nah, bagaimana kalau geraknya sekarang gerak rotasi? Di yang gambar A ini, tongkatnya dirotasikan seperti ini, seperti panahnya rotasinya. Sedangkan di gambar B seperti ini gerak rotasinya. Ini kan bisa Anda bayangkan, untuk melakukan gerak rotasi ini kan relatif lebih sulit daripada seperti ini ya. Walaupun masanya sama, tapi ternyata untuk melakukan ini tuh lebih sulit ya. Untuk mencapai percepatan yang sama diperlukan gaya yang lebih besar ya, untuk gerak seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita lihat persamaannya untuk momen inersia, ya. Jadi momen inersia itu komponennya ada massa di situ, tapi ada R kuadrat juga, di mana R ini adalah jarak dari suatu titik ya, elemen massa ke sumbu putarnya. Jadi ini bukan hanya massa total, tapi juga menggambarkan bagaimana massa tersebut terdistribusi di sekitar sumbu putar. Jadi ini dia ya. Jadi momen inersia itu semacam massa, tapi bagaimana massa tersebut terdistribusi pun berpengaruh ya. Lain halnya dengan gerak linear yang cuma pokoknya massa totalnya berapa, distribusinya gimana nggak ngaruh ya. Kalau ini berpengaruh distribusinya, karena ada R kuadrat ini ya. Jadi itu kurang lebih artifisis dari momen inersia ya. Selanjutnya ini ada suatu kasus ya. Kasusnya itu gini. Ini ada suatu objek berbentuk sembarang. Ini gitu ya. Nah, ini ceritanya kita sudah tahu pusat massa objek ini di mana, yaitu di titik ini. Inilah pusat massa objek ya, kita udah tahu center of mass-nya. Kemudian kita bisa tentukan juga momen inersia dari benda ini ya terhadap sumbu putar ini ya. Oh iya, kalau kita sedang mendefinisikan atau menghitung momen inersia, itu harus jelas dulu sumbu putarnya yang mana yang kita bicarakan ya. Jadi kalau Anda ditanya, coba hitung momen inersianya, bentar dulu sumbu putarnya yang mana, harus jelas dulu. Nah sekarang sumbu putarnya kita letakkan tepat di pusat massa. Jadi anggap aja si objek ini berputar ke sana gitu ya. Kita berotasi ya, dengan sumbu rotasinya ada di situ. Maka kita tahu momen inersia benda ini terhadap sumbu ini ya. Kita tahu aja, anggap aja kita tahu. Nah sekarang
kita pindahkan sumbu rotasinya jadi ke titik P. Sumbu rotasi ke titik P, kemudian kita perlu mengetahui berapa momen inersia terhadap titik P ini, berapa momen inersianya. Kalau pakai persamaan dasarnya kan kita jadi perlu ngitung integral R kuadrat dm ya. Nah, adakah cara yang lebih simpel ya? Nah, sekarang kita coba analisa. Sekarang perhatikan detail geometrinya dulu nih. Titik P ada di situ ya. Jarak titik P terhadap titik O adalah H. Kemudian proyeksi terhadap sumbu X-nya A kecil ya. Proyeksi H terhadap sumbu Y B kecil. Nah, untuk menentukan momen inersia terhadap titik P, kan dia persamaan integral R kuadrat dm ya. Jadi kita ambil sampel massa dulu sembarang. Sebenarnya sembarang massanya bisa di mana saja ya. Di gambar ini kita ambil sampel massanya ada di situ sebesar dm. Di mana jarak dm ke titik P adalah R kecil ya. Dan ini proyeksinya terhadap sumbu X dan proyeksi terhadap sumbu Y. Nah, geometrinya sudah kita buat jelas. Sekarang kita pakai persamaannya. I, ini adalah momen inersia terhadap titik P ya. Integral R kuadrat dm. Dari geometri kita lihat bahwa R kuadrat itu kan ini Pythagoras saja. R kuadrat sama dengan ini kuadrat tambah itu kuadrat kan ya. Ini kuadrat tambah itu kuadrat. Ini dia. Kemudian integralnya kita pecah, ini ya. Integrannya kita pecah jadi seperti ini. Ini suku pertama jadi ada ini ya, X kuadrat plus Y kuadrat, suku kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Sekarang kalau kita lihat suku pertama X kuadrat plus Y kuadrat jadi geometri. X itu ini ya, ini X, itu Y. X kuadrat plus Y kuadrat adalah garis ini. Jarak elemen massa dm ke titik pusat ya. Di sini disimbolkan dengan R besar jaraknya ya. Jadi integral ini adalah momen inersia terhadap pusat massa berarti ya. Ini kan. Kemudian integral kedua, di sini ada integral X dm. Ini kalau Anda ingat bahasan pusat massa kemarin, ini adalah lokasi X dari pusat massa ya. Dan ini koordinat Y dari pusat massa. Jadi ini 0, itu pun 0. Kan pusat massanya di sini, pusat koordinat 0, 0. Sedangkan A kuadrat plus B kuadrat, ini dilihat dari geometri sini, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan H kuadrat ya. Jadi ini tadi hilang, sedangkan ini adalah momen inersia terhadap pusat massa. Nah, di sini kita jadi punya teorema. Teoremanya disebut teorema sumbu sejajar ya. Ini hasil ini dituliskan jadi seperti ini. Ini kan artinya momen inersia terhadap titik P sama dengan momen inersia terhadap pusat massa. Ini kita tahu ceritanya. Ditambah M itu massa objeknya dikalikan H kuadrat. H itu adalah jarak antara sumbu rotasi yang baru terhadap sumbu rotasi pusat massa. Karena itu namanya teorema sumbu sejajar ya kan, sumbunya sejajar ini. Ini kan sumbunya mengarah ke
keluar bidang ya ke arah mata Anda nih, sumbu Z. Di sini pun kan sumbu Z ya sejajar, sumbunya sejajar. Cuma dia pindah lokasi. Jadi intinya ini untuk memudahkan pekerjaan kita ya. Kalau kita sudah tahu momen inersia terhadap pusat massa, dan kita perlu tahu momen inersia di titik lain, misalkan saya ingin tahu di titik sini, kita tidak perlu menghitung lagi integralnya dengan susah payah, nggak perlu. Saya cuma perlu tahu jarak sumbu rotasi yang baru ini terhadap pusat massa itu berapa, itulah H. Jadi cukup pakai persamaan simpel ini saya bisa langsung dapat momen inersia di situ ya. Sampel problem. Ini ceritanya ini sistem diskrit terdiri dari 2 bola dengan massa yang sama. Diputar terhadap ini sumbu putarnya di sini ya. Simetris, ini jaraknya sama-sama setengah L. Yang A ya. Yang ditanya, Anda diminta menghitung momen inersianya ya, sistem ini. Ya tinggal kita gunakan persamaannya, I sama dengan sigma mr kuadrat. Masanya M, jaraknya dia simetris sama-sama setengah L ya, dapat setengah ml kuadrat. Kemudian yang nomor B, ini katanya sumbu putarnya sekarang kita pindah ke sisi kiri, katanya di sini nih, sumbu putarnya. Kemudian Anda diminta mencari momen inersia untuk sistem ini terhadap sumbu putar yang baru ini yang di kiri ya. Pertama kita bisa gunakan persamaan yang sama ini ya. I sama dengan sigma m r kuadrat. Massa benda 1 m. R-nya, R itu jarak si objek dari sumbu putar. Ini kan dia berhimpitan dengan sumbu putar ya, jadi 0. Jaraknya 0. Sedangkan yang satu jaraknya adalah L dari sumbu putarnya. Nih. Jadi tadi kalau sumbunya di tengah-tengah, I-nya adalah setengah ml kuadrat. Kalau sumbunya di pinggir situ, I-nya adalah ml kuadrat. Beda ya. Kemudian cara kedua, kita pakai teorema yang barusan, teorema sumbu sejajar. Ini kan momen inersia terhadap pusat massa ya, ini ya. Kita sudah tahu setengah ml kuadrat. Sekarang dipindah. Jadi kita tinggal pakai teoremanya. I sama dengan I pusat massa ditambah M kali H kuadrat. Berapakah H? H itu jarak sumbu putar yang baru terhadap sumbu putar pusat massa. Jaraknya adalah setengah L ini. Dari sini ke situ kan setengah L ya. Jadi H-nya setengah L dikuadratkan. Ini momen inersia terhadap pusat massa. Ini M besar, massa total sistem, dikalikan H kuadrat. Hasilnya ya sama, tepat sama persis ya. Mau pakai persamaan dasarnya atau pakai teorema ya harus sama ya. Yang sebelumnya adalah sistem diskrit. Di contoh berikutnya ini sistem kontinu ya. Ini ada sebuah tongkat. Tongkat ini diputar, sumbu putarnya adalah pusat massanya. Putar gitu ya tongkatnya. Dia panjang tongkatnya L dan massa totalnya M besar. Untuk menghitung momen inersianya, persamaan untuk sistem kontinu kan seperti ini ya. I sama dengan integral R kuadrat dm. Di sini kata kuncinya adalah uniform ya, seragam. Densitasnya seragam. Jadi kita gunakan
keyword ini, bahwa seragam, untuk memanipulasi ini, memanipulasi DM. Karena kalau seperti ini kan kita ingin mengintegralkannya terhadap dimensi panjang ya, bukan massa ya, biar mudah ya. Kita gunakan ini. Karena densitasnya uniform, maka densitas kalau saya hitung pakai massa total pasti akan sama dengan kalau saya hitung densitasnya pakai cuplikan massa sebesar dm ya, atau saya tuliskan seperti ini ya. dm dx itu pasti sama dengan m besar per l besar karena uniform. Ini satuannya kilogram per meter ya. Kalau density yang umum kan kilogram per meter kubik ya. Kalau ini namanya linear density, kilogram per meter. Jadi dm-nya bisa saya tuliskan seperti ini sekarang dm-nya. Tinggal pindah ke situ ya. dm sama dengan m per l kali dx. Di mana m dan l ini kan konstan. Jadi ganti ke situ ya dm-nya. Integralnya jadi seperti ini. Hanya integral x kuadrat dx ya. Ya sepertiga x pangkat 3 kan hasilnya. Anda masukkan batas-batas integrasinya yaitu dari min L per 2 sampai plus L per 2 ya. Dapat I-nya adalah seper 12 mL kuadrat. Nah sekarang di poin B ini si sumbu rotasinya dipindah ke kiri, sisi kiri. Dipindah ke sisi kiri sumbu rotasinya. Coba Anda hitung sebentar nih, berapa dapatnya. Pakai persamaan yang ini dan seperti ini ya integralnya. Cuma sekarang sumbu rotasinya pindah ke sini. Coba sebentar, semenit 2 menit dihitung coba. Berapa dapatnya? I-nya berapa? Siapa yang sudah dapat berapa I-nya? Sepertiga ml kuadrat. Ya, betul ya. Karena Anda pakainya integralnya sama persis yang ini ya, sama persis yang ini. Yang beda apanya? Yang jawab tadi? Batasnya. Dari berapa sampai berapa? 0 sampai 1. Betul ya. Jadi tinggal ubah batasnya 0 sampai L. 0 sampai L. Langsung dapat ya. Sepertiga ml kuadrat. Ini pakai integral. Gimana kalau pakai teorema sumbu sejajar? Ini adalah momen inersia terhadap pusat massa. Sumbu rotasinya pusat massa. Sekarang ini digeser sejauh setengah L. Jadi kalau pakai teorema sumbu sejajar, I-nya yang barunya kan sama dengan seper 12 ml kuadrat ditambah M dikalikan L per 2 kuadrat ya. Hasilnya sama persis dengan yang dihitung menggunakan integral. Ini ya, ini menggunakan teorema sumbu sejajar, sama persis. Jadi kalau ada soal seperti ini, ya tentu Anda bebas saja menggunakan cara apapun ya. Mau pakai integral boleh, mau pakai teorema sumbu sejajar boleh. Cuma secara umum
penggunaan teorema sumbu sejajar itu akan menghemat waktu ya. Kalau ini kan ya sistemnya sederhana ya. Kalau untuk sistem yang lebih kompleks, integralnya bisa agak repot ya. Lebih mudah pakai teorema sumbu sejajar. Nah, jadi tadi kita sudah hitung ya. Untuk yang seperti ini ada tongkat panjangnya L, dia berputar-putar gitu ya ke sana ya. Kita sudah hitung bahwa momen inersianya sebesar I sama dengan 1/12 ml kuadrat. Bagaimana untuk sistem-sistem yang lain? Ya bisa dihitung juga ya menggunakan ini untuk sistem kontinu solid body seperti ini. Itu yang discrete sigma mr kuadrat tadi ya, yang untuk discrete ya. Tapi untuk beberapa geometri yang umum, ini sudah ada tabelnya. Jadi daripada Anda capek-capek habis waktu menghitung satu persatu, untuk geometri umum ya mungkin pilihan yang lebih baik adalah Anda ingat saja persamaannya ya, seperti ini. Ini geometri yang paling sering muncul di kuis, PR, ujian ya seperti ini ya, yang umum. Jadi ini ada yang ini cincin sangat tipis gitu ya. Yang tebalnya diabaikan. Ini kalau tebalnya tidak diabaikan. Ini silinder, ini silinder dengan jari-jari diabaikan ya, jadi kayak tongkat satu dimensi. Ini katanya bola solid sphere. Kalau ini kulit bola saja, spherical shell ya, kulit bola. Ini bola solid, ini kulit bola. Ini cincin tapi sumbu putarnya beda dari yang itu ya. Dan ini sebuah plat dengan ketebalan yang diabaikan ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan antara sistem gerak linear dan gerak rotasi, tadi kita sudah lihat bahwa momen inersia ini variabel yang artifisisnya semacam massa lah ya, padanannya massa gitu ya. Kalau di linear ada massa, di rotasi ada inersia. Nah, dari persamaan dinamika Newton 2 kan F sama dengan M kali A ya. Percepatan rotasional kita sudah punya alfa. Massa juga kita sudah punya ya, yaitu padanannya adalah I. Jadi pertanyaan berikutnya bagaimana dengan gaya? Padanan gaya pada sistem rotasi itu seperti apa gitu ya. Sekarang kita tinjau suatu benda sembarang dengan sumbu putar di situ ya, titik O sumbu rotasinya. Kita ingin merotasikan si benda ini dengan mengaplikasikan suatu gaya ya. Jadi sekarang Anda bayangkan misalkan gayanya saya aplikasikan di titik itu, tapi gayanya arahnya ke sana. Gayanya saya kasih ke arah sana ya. Apakah si benda ini akan bergerak rotasi? Ya tentu tidak. Ya tentu tidak. Kalau saya arahkan ke sana, ya ini tentu berotasi ya. Kalau ke situ akan berotasi ya, ke situ akan berotasi ke situ ya. Jadi intinya kalau dia si gaya F yang diaplikasikan ini dia punya komponen yang arah sini ya, ini kan, maka si bendanya akan berotasi. Kalau yang panah ini kan tidak punya komponen arah sana ya, dia nggak akan berotasi. Jadi harus ada ini semacam fungsi sudut ya, gaya yang diaplikasikan. Dia bergantung sudut pengaplikasiannya. Baru si bendanya akan bisa berotasi. Sekarang kita lihat secara geometri. Ini gayanya dibuat arahnya umum dulu ya, bahwa arahnya ke situ. Dia akan punya komponen F radial ini ya, yaitu hanya F cos theta ya.
dan punya komponen F tangensial, yaitu F sin theta. Atau kita bisa juga fokus ke R. R ini adalah jarak antara sumbu rotasi dengan titik di mana gayanya diaplikasikan. Itulah R ya. Kalau kita fokus ke R-nya, dia pun punya dua komponen ya. Dia punya komponen ini satu ya, yaitu R sin theta ya, dan komponen yang ini, R cos theta. Jadi tadi si benda ini bisa bergerak rotasi, syarat adalah kalau kita lihat yang sini ya, si komponen Ft ini tidak boleh 0. Dia harus lebih besar dari 0, barulah si bendanya akan berotasi, gerak rotasi. Dari gambar yang kedua ini bisa kita formulasikan secara matematis seperti ini. F sin theta. F sin theta itu kan ini ya, F sin theta. Tangensial. Jadi kalau dia tidak 0, maka bendanya akan berotasi ya. Jadi persamaannya F sin theta dikalikan R. Atau kita bisa lihat juga berdasarkan gambar ketiga, kalau si R sin theta-nya ya, ini dia tidak 0. R sin theta dikalikan F dia nggak 0 ya. Nah, ini kan hanya beda cara penulisan ya. Tadi interpretasinya pun beda ya. Yang ini nih. Ini kita fokusnya ke ini tadi ya. Sedangkan yang cara menulis yang bawah ini kita fokusnya ke R-nya. Tapi kan sebenarnya ini kan ya sama-sama saja RF sin theta ya. Jadi persamaan umumnya untuk variabel baru ini adalah R cross F. Cross product dari R dan F. Variabel baru ini kita namai sebagai torsi. Ini kadang ada yang nyebut torsi, ada yang nyebut torka ya, sama aja lah. Kalau saya torsi nyebutnya. Torsi itu R cross F definisinya. Ini silakan sangat hati-hati ini ya. Ini jangan sampai tertukar. Jangan sampai Anda ingatnya malah F cross R, salah ya. Cross nggak bisa dibulak-balik. Yang benar R cross F, jangan sampai kebalik jadi F cross R, salah total kalau demikian ya. Besarnya adalah cross itu kan sin ya, RF sin theta. Kalau dot kan cos, cross itu sin. Jadi tadi untuk kasus yang ini, kalau arah F-nya searah dengan arah R, misalkan sama-sama ke arah I gitu ya, I cross I kan 0 ya. I cross I sama dengan J cross J sama dengan K cross K sama dengan 0. Dia konsisten ya, secara matematis dan arti fisisnya konsisten, persamaan torsi ini. Nah, sekarang kita sudah punya komponen yang lengkap untuk menuliskan kembali persamaan dinamika Newton 2, tapi untuk sistem gerak rotasi ya. Padanan untuk massa sudah punya, untuk percepatan sudah punya, untuk gaya sudah punya. Sekarang tinggal kita combine saja semua itu ya. Ini persamaan untuk sistem gerak linear, F sama dengan M kali A ya, tangensialnya. T itu tangensial. Dimana torsi barusan kita sudah definisikan, torsi adalah F tangensial dikalikan R. Ft-nya sama dengan MAT, jadi MAT kali R. A tangensialnya kita sudah punya relasinya dengan alfa ya, yaitu A tangensial sama dengan alfa kali R. Jadi persamaan M kuadrat kali alfa, ini Anda langsung mengenali sebagai momen inersia I ya. Jadi persamaan akhirnya tau sama dengan I kali alfa. Di sini saya tuliskan berdekatan ya. Yang satu untuk sistem rotasi, tau sama dengan I alfa, yang satu untuk sistem linear, F sama dengan M kali A. Jadi padanan untuk F-nya adalah torsi, padanan untuk massanya adalah momen inersia ya.
Kemudian selanjutnya persamaan untuk energi kinetik ya, atau ini teorema usaha energi kinetik. Jadi perubahan energi kinetiknya kan Kf min Ki ya. Kita sudah punya juga nih persamaan energi kinetik, yaitu setengah I omega kuadrat. Ini ya. Jadi teorema ini juga berlaku tentu untuk sistem-sistem rotasi ya. Delta K sama dengan setengah I omega kuadrat min setengah I omega I kuadrat ya. Kemudian untuk usaha, ini kita sebenarnya tinggal mengganti variabel saja ya. Contohnya untuk usaha sistem linear kan kita ingat persamaannya adalah integral f.ds ya. Integral f.ds. Untuk rotasi ya tinggal diganti saja, f-nya jadi tau, ds-nya jadi d theta gitu ya. Ini ya. Demikian juga untuk daya. Ini Anda masih ingat persamaan untuk daya ya, gerak linear, P sama dengan F.V. Untuk rotasi ya tinggal diganti saja, jadi tau kali omega. Di sini dituliskan ringkasannya. Ringkasannya analogi ya antara gerak linear dan gerak rotasi. Jadi kalau Anda paham kinematika, dinamika, usaha energi untuk linear, maka Anda otomatis paham juga untuk sistem gerak rotasi. Cuma ganti variabel saja. Ini silakan Anda perhatikan dulu nih perbandingan ini ya satu persatu. Oke, subtopik selanjutnya adalah equilibrium atau kesetimbangan nih. Jadi definisi sistem yang equilibrium ini ada dua ini, syarat definisi atau syarat ya. Yaitu momentum linearnya dia konstan, momentum linear pusat massa ya, konstan, dan juga momentum sudut terhadap pusat massanya konstan juga. Sebuah konstanta kalau diturunkan satu kali nilainya 0 ya. Sedangkan definisi turunan momentum dp dt adalah dp dt P sama dengan M kali V. Jadi dp dt sama dengan M dv dt M kali A sama dengan F ya. Jadi ini dengan mengatakan bahwa momentum linearnya konstan, P-nya konstan, ini sama aja bilang bahwa F-nya sama dengan 0 ya. Sedangkan yang kedua ini momentum sudutnya konstan, dp dt angularnya konstan, dp dt-nya 0 ya, P-nya konstan, turunan pertamanya kan 0. Jadi yang kedua ini sama saja bilang bahwa torsinya 0. Jadi ini ya. Gaya totalnya 0, torsi totalnya pun 0. Inilah syarat sistem equilibrium. Ini kalau kita pecah per komponen X, Y, Z ya, maka Fnet untuk setiap sumbunya pun 0. Demikian juga torsi untuk setiap sumbu pun 0 ya. Oke, ini masih ada contoh soal ya. Ini contoh soalnya katanya ini ada sebuah
gasing ya, sebuah gasing katanya punya percepatan sudut fungsi waktu seperti ini. Pada T sama dengan 0, kecepatan sudutnya 5. Kemudian posisi di T sama 0 adalah 2 radian. Kemudian di poin A, ini Anda diminta untuk menentukan kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut. Dari informasi yang ada adalah percepatan. Ya, tinggal pakai definisi ya, yang menghubungkan keduanya. Percepatan itu kan adalah perubahan kecepatan sudut ya. Alfa sama dengan d omega dt. Jadi d omega ya alfa dt. Ini persamaannya Anda integralkan. Alfanya ini ya, integralkan biasa saja, 4. Seperti biasa ada konstanta integrasi, ini bisa kita dapatkan dari informasi ini. Bahwa ketika T-nya sama dengan 0, omega 0-nya 5 ya. Jadi tinggal Anda input T-nya 0, 0 plus C, omeganya sama dengan 5 katanya. Ini dia. Jadi C-nya 5, dapat. Kemudian yang B-nya Anda diminta menentukan persamaan untuk theta ya, mirip caranya ya. Pakai definisi bahwa omega itu adalah d theta dt. Omega sama dengan d theta dt, perubahan kecepatan. Maka d theta sama dengan omega dt. Diintegralkan satu kali. Konstanta integrasinya kita dapat dari informasi ini. Bahwa pada T sama dengan 0, theta-nya sama dengan 2 radian ya. Tepat persamaan. Oke. Ini kasus khusus kinematika ya. Kasus khusus karena ini ya, saya buat besar bold. Ini hanya berlaku untuk sistem-sistem di mana percepatannya konstan. Jadi untuk sistem linear kita sudah punya, untuk angular ya tinggal ubah variabel ya, tapi hanya berlaku untuk percepatan konstan. Kalau percepatannya tidak konstan, maka kita harus pakai persamaan integral diferensial yang aslinya ya, kalau nggak konstan. Ini contoh soalnya. Ini ada sebuah cakram. Cakram diketahui percepatan sudut sekian. Kemudian saat T sama 0, kecepatan sudut awalnya diketahui ya. Posisi awalnya di theta 0 sama dengan 0. Yang pertama, pertanyaannya adalah pada waktu T sama dengan berapa posisinya ada di theta sama dengan 5. Ini perhatikan satuannya rev ya, revolution. Sedangkan di persamaan ini satuannya harus radian. Jadi ini Anda harus ubah ke radian. Ini berapa radian? Silakan dijawab. Sama dengan berapa radian? 10. Berapa? 10 pi. Betul ya, 10 pi radian. Jadi ini 10 pi radian digunakannya, jangan langsung 5. Sekarang Anda tinggal pilih saja dari persamaan ini mana yang paling cocok untuk digunakan untuk menjawab pertanyaan A ini ya. Diketahui alfa, diketahui omega 0. Theta min theta 0-nya diketahui berarti ya. Theta min theta 0 sama dengan 10 pi. Yang ditanya adalah T-nya. Ya langsung dapat ya. Ini ya, kita pakai persamaan yang ini. Ini jadinya, ini persamaan kuadrat. Ini ya tinggal dicari akarnya pakai rumus ABC ya. Ini kalau nggak salah
akarnya yang satu negatif kalau nggak salah ya, kita pilih yang positif. Didapat T-nya sekian detik ya. Kemudian pertanyaan kedua yang ditanya itu ini suruh menjelaskan bagaimana gerak si cakram ini antara T sama dengan 0 sampai T 32 sekon. Yang pertama Anda perhatikan adalah ini percepatannya bernilai positif ya. Percepatannya positif, kecepatan awalnya negatif ya. Jadi artinya gerak rotasinya melambat ya. Karena arah percepatan berlawanan dengan arah kecepatan. Dia melambat sampai akhirnya 0 ya, terus berbalik arah ya. Karena alfanya kan konstan. Alfanya konstan. Muter tapi semakin lambat, diam sejenak, kemudian berbalik arah. Jadi penjelasan umumnya gitu ya, penjelasan umum gerakan si cakram ini. Kemudian pertanyaan C ditanya, kapan si cakram ini berhenti sesatnya itu kapan? Pas kecepatan sudutnya mau berbalik arah ya, dari negatif menjadi positif, ditanya kapan. Berarti ditanya kapankah waktu ketika omega sama dengan 0 yang ditanya. Kita pakai persamaan kinematikanya, kinematika rotasi, yang ini kita pakainya. Dengan omeganya sama dengan 0. Masukkan angkanya, ya dapat ya. Jadi sebenarnya ini sangat analogi dengan gerak linear sebenarnya, sangat-sangat analogi. Sampel problem selanjutnya. Ini itu roller coaster ya, ada roller coaster. Ini apa, lintasan rel roller coaster ini ya. Ini dilihat dari atas, ini ceritanya kita lihatnya dari atas. Loading pointnya di situ, kemudian di titik P ini katanya percepatan totalnya sebesar 4G. G percepatan gravitasi ya. Apalagi info yang kita punya nih? Awalnya diam, kemudian dipercepat di loading point-nya. Oh, ini satu lagi ya. Percepatan di loading point-nya sebesar G. Jadi di sini G, percepatannya di situ 4G di titik P. Yang ditanya itu sudut theta P ini berapa ya? Yang diketahuinya tadi ya, percepatan di situ G, di situ 4G. Berapakah sudut theta? Ini kita perlu pakai definisi dan relasi beberapa variabel percepatan untuk gerak rotasi ya, kan ada macam-macam ya. Ada percepatan tangensial, percepatan sentripetal ya, percepatan sudut alfa ya. Kita gunakan. Keywordnya ini juga ya, net acceleration. Jadi ini percepatan net atau total, di titik P itu total sebesar 4G itu ya. Ini dia definisi percepatan total. H kuadrat sama dengan AR kuadrat plus AT kuadrat ya. AR ini ya sentripetal ini ya, radial. Satu radial, satu tangensial ya. Ini sentripetal. Ini sentripetal, ini linear, percepatan linear. Kemudian di loading point tadi katanya besarnya G kan ya. Ini ya. Jadi percepatan tangensial atau linearnya sebesar G. Dan totalnya di titik P sebesar 4G ya. Jadi ini persamaan pertama kita nih.
Atau AR kuadrat sama dengan 15G kuadrat ya. AR-nya ini, ekspresi untuk AR-nya ini. Di mana AR itu percepatan sentripetal itu V kuadrat per R ya. Nih. V-nya kita ganti jadi omega R. Kita dapat persamaan seperti ini. Kemudian yang ditanya adalah sudut theta P ini ya. Atau kalau sudut awalnya dinyatakan sebagai 0 radian, maka yang ditanyakan adalah delta theta ya. Jadi kita pakai persamaan yang ada delta theta-nya. Persamaan kinematika rotasi ini. Dengan omega 0-nya 0, awalnya diam ya. Jadi ini persamaan kita, ini ya. Ini kan sama dengan 2 alfa kali theta ya, 2 alfa kali theta. Dengan definisi alfa adalah atangensial dibagi R ya. Atangensialnya dari soal disebut bahwa nilainya adalah G. Jadi berubah jadi G. Dan radialnya omega kuadrat per R ya. Radial itu sama dengan ini ya. Sentripetal. Jadi kita gabungkan dua persamaan tersebut, dapat yang ini ya. Dan akhirnya kita bisa dapat nilai theta-nya. Nilai theta sedemikian sehingga nilai percepatan total di titik P sebesar 4G ya. Inilah nilai theta-nya ya, dalam radian. Kalau perlu derajat tinggal dikonversi saja ya. Pi radian sama dengan 180 derajat. Pertanyaan B itu, berapakah besarnya akselerasi di titik P dan setelah titik P? Titik P dari soal sudah disebut 4G ya. Setelah titik P, ini si roller coasternya tidak lagi memiliki kecepatan sentripetal. Dia hanya punya percepatan tangensial saja yang di awal tadi ya. Jadi nilainya adalah setelah titik P ya G saja ya. Oke, selanjutnya ini contoh soal mengenai sistem setimbang ya, atau equilibrium. Oke, kita lihat dulu nih problemnya. Jadi ini ada seseorang yang naik tangga gitu ya. Ini tangganya disenderkan ke dinding. Di situ ada dimensinya ada H itu ya, ada A, panjang tangganya L, kemudian pusat massa tangganya ada di situ, dan pusat massa si orangnya ada di situ ya. Di sini disebut harusnya detailnya. Oh, L-nya ada nih. L-nya sekian. Kemudian ini massa tangga. Massa tangga, kemudian dindingnya tanpa friksi katanya, slip wall. Ini dituliskan ya, frictionless, tanpa friksi, tanpa gaya gesek. Kemudian H-nya ada. Yang bagian bawah sini dia not frictionless, berarti ada gesek ya, tentu saja harus ada ya. Kalau sini licin juga ya nggak akan bisa menjadi gini, dia tangganya kepleset aja ke sana ya. Jadi di sini tentu ada friksi, gaya gesek, tentu di sini nggak ada. Kemudian pusat massanya, pusat massa tangga ada di L/3. Kemudian massa orangnya ada ya, pusat massanya di L/2 orangnya. Yang ditanya adalah hitunglah besarnya gaya-gaya yang
bekerja pada tangga dari dinding. Jadi ditanya gaya dari dinding terhadap tangga di kontak point ini dan di kontak point itu yang ditanya ya. Sistemnya berada dalam kondisi static equilibrium. Jadi di sini saya tuliskan static equilibrium seperti ini ya. F-net-nya 0, tau net-nya 0. F-net 0, tau net 0. Inilah yang kita gunakan untuk memecahkan persoalan ini. Dua syarat static equilibrium ini ya. Silahkan dipahami dulu nih, problemnya dipahami dulu. Jadi intinya yang ditanya adalah berapakah gaya di kontak point itu dan di situ ya. Di sini tanpa friksi, di sini ada friksi. Oke. Pertama kita perlu menentukan dulu ya sistem koordinat yang mau kita pakai itu yang bagaimana kita perlu tentukan. Kan di sini ada beberapa opsi nih. Ini di sini digambarkan titik-titik pentingnya ya. Ini ujung atas tangga, ujung bawah tangga. Ini posisi pusat massa orang, posisi pusat massa tangga. Jadi ada 4 pilihan sistem koordinat ya. Saya bisa pilih di sini, atau di sini, atau di sini, atau di situ. Kita harus pilih yang mana yang akan menjadikan penyelesaian program ini jadi lebih simpel. Kita harus pilih. Dengan syarat static equilibrium adalah F net sama dengan 0, X net sama dengan 0. Sekarang kita hitung dulu torsi total ya, torsi. Torsi itu kan tadi persamaannya tahu sama dengan R cross F ya, R cross F. Jadi kalau R-nya 0, maka torsinya 0. Definisi R0 itu adalah kalau ini ada benda ya, benda pusat massanya di sini katakanlah ya. Saya aplikasikan gaya di situ, di sini ya. Maka R itu kan ini ya, jarak titik di mana gaya diaplikasikan terhadap sumbu rotasinya, itulah R ya. Kalau gayanya saya taruh di sini, di sumbu rotasinya saya taruh di situ, ya jelas nggak akan berotasi benda ini ya, torsinya 0. Jadi untuk memudahkan penyelesaian problem ini, saya ingin agar sebanyak mungkin torsinya yang jadi 0. Yaitu R-nya saya pengen bikin jadi 0 R-nya. Paham tuh ya? Oke, yang saya jelaskan semoga bisa dipahami ya, tentang pemilihan sumbu koordinat. Kalau saya pilih di titik ini akan jadi 0 cuma satu ini, R cross F-nya ya. F-nya ada kan ini, R-nya 0. Cuma satu ini yang akan jadi 0 torsinya. Kalau saya pilih di situ, ya cuma satu ini. Saya pilih di situ cuma satu ini. Nah, kalau saya pilih di paling bawah, ada 2 yang akan jadi 0. Itu dan itu ya. Ini gaya dari lantai ke tangga ya. Ini gaya dari dinding ke tangga. Gaya dari lantai ke tangga bisa kita uraikan punya komponen Y dan ada komponen X ya. Jadi kita pilih sekarang sumbu koordinatnya di situ, karena langsung 2 ini yang hilang ya. 2 gaya ini. Pilih di situ sekarang ya. Sekarang kita gunakan persamaan static equilibrium, tau net sama dengan 0.
Satu-satu kita lihat ya. Ini sumbu putarnya. Kita lihat pertama yang ini. Torsi itu R cross F ya. R cross F. Torsi. R cross F ya. Untuk gaya yang ini, berapakah R-nya? R-nya adalah ini ya. Ini kan gayanya boleh saya pindah ke situ ya. R cross F itu kan RF sin theta ya. RF sin theta. Jadi kalau Anda mau pakai panjang yang ini ya, yang kita gunakan ya yang sininya ya. Coba dipahami dulu nih geometrinya, ini terlihat rumit soalnya ya. Jadi komponen R yang kita gunakannya adalah komponen Y-nya ya. Alias H-nya, tinggi tangga tadi diketahui kan tinggi tangga ya. Ini ya H. R cross F sama dengan RF sin theta. R sin theta itu kan ini ya, R sin theta. Ini R sin theta. R-nya itu L ya. Semoga nggak bingung ya. Ini persamaan umum torsi. Persamaan umumnya demikian. Tadi saya sedang bicara mengenai gaya yang ini. Untuk gaya yang ini, R-nya itu kan jarak antara titik ini ke sumbu rotasi itu kan panjang tangganya ya. Panjang tangga ini ya, panjang tangganya L. L sin theta adalah ini, komponen Y dari L sin theta-nya. Yaitu sama dengan H. Maka torsinya adalah H dikalikan Fw. Kemudian kita pakai konvensi bahwa arah torsi itu kalau searah jarum jam kan dia negatif ya. Searah jarum jam negatif. Makanya di sini Anda lihat ada tanda negatif. Min H kali Fw ya, yang pertama. Silakan dipahami ini. Kalau ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan ya. Kalau ada yang kurang paham. Ini yang pertama sudah dapat kita. Sekarang yang kedua. Sekarang kita mengurus yang ini nih. Sama persamaannya R cross F ya, RF sin theta. Sekarang R-nya adalah L per 2 ya. L per 2. L per 2 sin theta. Berarti komponen X-nya ya. Berapakah L per 2 sin theta? Kan tadi di sini disebut bahwa jarak dari situ ke situnya A ya. Kalau di sini tepat di tengah-tengah L per 2, maka proyeksi terhadap sumbu X-nya ya tentu saja A per 2 ya, udah pasti ya, A per 2. Maka R-nya A per 2 dan gayanya sebesar mg. Mutarnya ke arah mana? Mutarnya ke arah berlawanan arah jarum jam ya, jadi positif. Torsi kedua. Torsi ketiga ini. Arahnya positif. R-nya adalah A per 3 ya. Kan tadi disebut bahwa pusat masanya ada di L per 3. Ini panjangnya L, pusat massa tangga ada di L per 3, proyeksinya terhadap sumbu Y, ya ini udah pasti A per 3 ya. A per 3. Maka di sini A per 3 dan gayanya M kali G. Arahnya positif, ini dia ya. Sedangkan yang untuk FPY dan FPX, karena dia berhimpitan dengan sumbu rotasi, maka R-nya 0 keduanya ya. Ini 0, itu 0.
A-nya ya dapat dari Pitagoras saja ini ya. Dapat sekian A-nya, kita gunakan, maka dapat ya. Yang pertama nih, dapat gaya dari oleh dinding ke tangga. Gaya di kontak poin yang atas, nilainya sekian ya. Selanjutnya kita pakai persamaan equilibrium yang F sama dengan 0. Per komponen ya, pertama X sama dengan 0. Yang arah X kita lihat ada gaya apa saja. Ini arah X ya. Ada Fw dan satu lagi Fx arahnya negatif. Jadi Fv min Fpx sama dengan 0. Fv-nya barusan sudah dapat, maka Fpx-nya dapat. Sekarang Fnet Y. Kita lihat ada apa saja arah Y. Yang pertama ada ini ya, Fpy ini arahnya positif. Kemudian ada dua gaya ini. M besar G negatif arahnya, M kecil G negatif. Jadi persamaannya seperti ini. Dari situ dapatlah nilai Fpy. Selesai ya, dapat semua ya. Gaya oleh dinding pada tangga besarnya adalah ini. Gaya oleh lantai pada tangga ini ya, ini komponen X-nya, itu komponen Y-nya. Kalau ditanya besarnya tinggal Fx kuadrat plus Fv kuadrat ya, arahnya ke sana vektornya. Kalau ditanya besarnya. Oke, itu ya contoh soalnya. Apakah ada pertanyaan? Pak, FPX itu gaya gesek ya Pak? Gimana? FPX. PX itu gaya dari pavement ya, lantai ke tangga. Ini salah satu yang kadang suka salah-salah itu, hati-hati tanda positif negatif di torsi ya, hati-hati nih. Suka ada yang lupa bahwa konvensi arahnya kalau searah jarum jam itu negatif, berlawanan itu positif. Itu seringkali lupa, hanya dituliskan besarnya aja semua gitu, seringkali lupa. Ini jangan lupa, ada konvensi itu. Searah jarum jam negatif, berlawanan arah jarum jam positif. Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk torsi itu berarti karena dia cross product, maka arah vektornya itu ngikuti Betul. ini ya Pak? Ya, betul. Tangan kanan ya? Ya. Konvensi Jadi kemana tangan nih kanan. arah torsi yang ini kemana nih? Jempolnya berarti gaya kan Pak? Jempol itu gaya yang bekerja pada objeknya, dan jari telunjuk itu arah Pakai ini kan Pak? tangan kanan untuk cross. Untuk cross gimana aturan tangan untuk cross? Kan aturannya itu kalau ini ada sumbu X, Y, Z ya. X, Y, Z ya. X cross Y itu kan X semacam diputar, ini arah telunjuk Anda ya, atau arah 4 jari Anda nih. Ini arah 4 jari Anda, X diputar menuju Y, jempol Anda kan ngarah ke Z ya. X cross Y sama dengan Z. Nah, kalau untuk gaya F yang ini, kemana ke arah torsi? Ini lihat lagi definisi dasar torsi nih, biar jelas. Mana tadi torsi? Mana tadi ya? Torsi. Nah, ini dia torsi nih. Lihat lagi nih.
Ini persamaan umumnya R cross F. Dengan definisi R adalah, ini R nih. Dari sumbu rotasi menuju titik where the force is applied ya, di situ. Sedangkan F ya arah F aja ya. Rotation axis ke titik PR. Sekarang kita lihat lagi tangga tadi. Nah tadi jauh juga. Nah nih. Kemanakah arah torsi yang melibatkan FW ini kemana? Silahkan dijawab kemana? Keluar bidang bukan Pak? Oke, teman Anda jawab keluar. Yang lain ada yang mau jawab? Sama semua satu kelas? Sama, Pak. Sama. Oke, kita anggap sudah aklamasi kalau gitu ya, sama semua. Ini persamaannya R cross F ya. Yang manakah R? R adalah dari sumbu rotasi menuju titik diaplikasikan gaya ya. R tuh dari sini ke sana R. Atau saya gambarkan aja R-nya ini nih. Inilah R. R cross F. R diputar menuju F. Kemana tuh arah jempol Anda? Masuk bidang man. Masuk bidang ya. Jadi Dalam. jawabannya masuk bidang. Itu juga hati-hati ya. Definisi R itu kemana? Yaitu dari sumbu rotasi menuju titik diaplikasikannya gaya. Jadi jawabannya adalah masuk bidang yang ini ya. Yang lain ya tinggal dilihat aja R cross F-nya ya. Ada pertanyaan lagi? Oke ya, ini kita udah agak lebih dikit juga, tapi nggak apa-apa atau Anda nggak ada kelas ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan kita cukupkan kuliah.